Kita memasuki hari pertama dalam minggu ini. Selama seminggu ke depan kita akan membahas beriman pada ketuhanan Yesus. Hari ini renungan kita bertema, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Siapa sebenarnya Yesus itu? Pertanyaan ini telah bergema selama ribuan tahun, memikat hati dan pikiran banyak orang. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu menerangi hidup kami. Amin. Bacaan ayat firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 1 dan ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Beberapa orang melihatnya sebagai seorang nabi besar, seorang guru moral yang bijaksana, atau seorang revolusioner sosial. Namun, Alkitab memberikan jawaban yang jauh lebih mendalam dan mengejutkan. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ini bukan sekadar klaim biasa, ini adalah inti dari iman Kristen. Coba kita renungkan sejenak. Jika Yesus hanyalah manusia biasa, betapapun hebatnya Dia, ajarannya hanyalah nasihat. Namun, jika Dia benar-benar Tuhan, maka perkataannya memiliki otoritas ilahi. Janji-janjinya adalah kepastian, dan tindakannya memiliki kuasa untuk mengubah hidup selamanya. Dalam Injil Yohanes, pasal 1, ayat 1, dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat ini dengan jelas menyatakan keilahian firman, yaitu Yesus. Lalu di ayat 14, dikatakan, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Ini adalah momen yang luar biasa dalam sejarah. Sang pencipta alam semesta, yang kekal dan tak terbatas, memilih untuk masuk ke dalam ciptaannya, mengambil rupa manusia. Mengapa Tuhan melakukan ini? Mengapa Dia rela meninggalkan kemuliaan surga untuk lahir di kandang yang sederhana, menjalani kehidupan yang penuh tantangan, dan akhirnya menderita di kayu salib? Jawabannya adalah kasih. Kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa memisahkan kita dari Tuhan yang kudus. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, tidak peduli seberapa keras kita berusaha. Kita membutuhkan seorang juru selamat. Disinilah keunikan Yesus menjadi sangat jelas. Karena Dia adalah manusia seutuhnya, Dia bisa mewakili kita. Dia merasakan lapar, haus, lelah, dan bahkan menangis. Dia memahami perjuangan dan kelemahan kita. Dia bisa menjadi pengganti yang sempurna bagi kita. Namun, karena Dia juga adalah Tuhan seutuhnya, Dia sempurna dan tidak berdosa. Kematiannya di kayu salib bukanlah kematian orang berdosa biasa. Itu adalah pengorbanan yang sempurna dan cukup untuk membayar lunas hutang dosa seluruh umat manusia. Rasul Paulus menjelaskannya dengan indah dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Dia menulis bahwa Yesus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Bayangkan kerendahan hati yang luar biasa ini. Dia yang layak disembah oleh para malaikat, memilih untuk menjadi seorang hamba. Dia yang menciptakan segalanya, membiarkan dirinya dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika Yesus berjalan di bumi, Dia menunjukkan kuasa ilahi-Nya dengan berbagai cara. Dia menyembuhkan orang sakit, menenangkan badai hanya dengan perkataannya, membangkitkan orang mati, dan mengampuni dosa, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Orang-orang yang melihat mujizat-Nya seringkali bertanya, siapakah orang ini? Bahkan murid-murid-Nya sendiri terkadang terkejut dengan otoritas yang Dia miliki. Salah satu momen paling kuat adalah ketika Yesus bertanya kepada murid-murid-Nya, menurut kamu, siapakah aku ini? Petrus, dengan pewahyuan dari Tuhan, menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jawaban inilah yang menjadi dasar gereja, pengakuan bahwa Yesus bukan sekadar manusia, melainkan Anak Allah, Tuhan itu sendiri. Bahkan setelah kematiannya, keilahiannya terbukti dengan cara yang paling spektakuler, kebangkitannya. Kematian tidak dapat menahannya. Pada hari ketiga, Dia bangkit dari kubur, mengalahkan dosa dan maut sekali untuk selamanya. Kebangkitan adalah bukti final dan tak terbantahkan bahwa Yesus adalah benar-benar seperti yang Dia katakan, Dia adalah Tuhan. Kemenangannya atas maut memberikan kita pengharapan akan kehidupan kekal.
Jadi, apa artinya semua ini bagi kita hari ini, di tengah kesibukan dan tantangan hidup modern? Artinya adalah kita memiliki Tuhan yang mengerti kita. Ketika kita merasa sendirian, kita bisa ingat bahwa Yesus pernah merasakan kesendirian. Ketika kita berduka, kita bisa ingat bahwa Yesus pernah menangis. Dia bukan Tuhan yang jauh dan tidak peduli. Dia adalah Tuhan yang datang mendekat, yang berjalan bersama kita, dan yang merasakan apa yang kita rasakan. Artinya juga, pengampunan dosa benar-benar tersedia bagi kita. Karena pengorbanan Yesus yang sempurna, kita tidak perlu lagi hidup di bawah beban rasa bersalah dan malu. Kita bisa datang kepadanya apa adanya, mengakui dosa-dosa kita, dan menerima pengampunan serta awal yang baru. Ini adalah anugerah, hadiah cuma-cuma yang ditawarkan kepada semua orang yang percaya. Lebih dari itu, karena Yesus adalah Tuhan yang bangkit, kita memiliki pengharapan yang hidup. Dunia ini mungkin penuh dengan ketidakpastian, penderitaan, dan kekecewaan. Tapi kita tahu bahwa ini bukanlah akhir dari cerita. Yesus telah menjanjikan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya, sebuah tempat di mana tidak akan ada lagi air mata atau kesakitan. Pengharapan ini memberi kita kekuatan untuk menghadapi hari esok, tidak peduli betapa sulitnya hari ini. Mungkin saat ini Anda sedang berjuang dengan pertanyaan ini. Mungkin Anda ragu, skeptis, atau bahkan tidak percaya. Itu tidak apa-apa, Tuhan tidak takut dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Saya ingin mengajak Anda untuk membuka Alkitab, khususnya kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bacalah kisah hidup Yesus untuk diri Anda sendiri. Lihatlah bagaimana Dia hidup, apa yang Dia ajarkan, dan apa yang Dia lakukan. Mintalah Tuhan untuk menunjukkan kepada Anda siapa Dia sebenarnya. Yesus pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Ini adalah klaim yang sangat eksklusif, tetapi juga merupakan undangan yang penuh kasih. Dia tidak hanya menawarkan sebuah filosofi atau seperangkat aturan. Dia menawarkan dirinya sendiri, sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan yang menciptakan Anda dan mengasihi Anda lebih dari yang bisa Anda bayangkan. Memahami bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia mengubah segalanya. Itu mengubah cara kita melihat diri kita sendiri, cara kita melihat orang lain, dan cara kita melihat dunia. Itu memberi kita tujuan, pengharapan, dan jaminan keselamatan. Ini bukan hanya sebuah doktrin teologis yang rumit, tetapi sebuah kebenaran yang mengubah hidup dan dapat dialami secara pribadi. Jika Anda merasa lelah, terbebani, atau kehilangan arah, datanglah kepada Yesus. Dia berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Undangan ini masih berlaku hari ini untuk Anda dan saya. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, Juru Selamat dunia, dan sahabat yang setia. Mari berdoa, "Tuhan, teguhkan iman kami kepadamu, agar tetap kuat dalam menghadapi tantangan dunia ini." Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, memberkati hidup dan aktivitasmu sepanjang hari ini. Amin. Iman kepada Yesus memberi hidup yang kekal. Terima kasih sudah menyimak renungan ini. Semoga apa yang kita renungkan hari ini bisa memberikan pencerahan dan kekuatan bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.